Adik-adik, tahukah Anda kalau ternyata ada beberapa jurusan yang di universitas itu memiliki prospek kerja yang cukup sulit ketika adik-adik sudah lulus kuliah. Nah, tentu ini akan menjadi pembelajaran buat adik-adik mahasiswa sebelum memutuskan untuk mengambil jurusan-jurusan tertentu di dalam sebuah universitas. Nah, saya mengetahui bahwa saat ini adik-adik itu telah dihadapkan pada situasi kondisi di mana adik-adik itu harus ingin melanjutkan studinya ke universitas, tetapi di sisi yang lain adik-adik juga akan dihadapkan pada kondisi di mana apakah jurusan yang adik-adik itu ambil itu akan memiliki prospek pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Nah, kali ini saya merangkum setidaknya ada 10 jurusan kuliah yang mungkin tidak begitu berguna atau kurang menjanjikan di Indonesia. Nah, saat ini kita memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tentu kita berharap mendapatkan karir yang cemerlang di masa depan. Namun, kenyataannya tidak semua jurusan kuliah dapat memberikan peluang yang sesuai dengan harapan tersebut. Banyak di antara mahasiswa yang kuliah dengan biaya yang tidak sedikit, dengan harapan mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik setelah lulus. Namun sayangnya ada beberapa jurusan yang setelah kita telaah lebih jauh, ternyata prospek kerjanya sangat terbatas atau bahkan tidak lagi relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Nah, saya ingin membagikan beberapa informasi yang saya peroleh dari riset secara mendalam melalui berbagai macam platform, kemudian lowongan-lowongan pekerjaan seperti misalnya Jobstreet, serta data dari berbagai perusahaan dan universitas terkait. Nah, perlu diingat bahwa video ini tentu bisa mungkin ya menimbulkan kontroversi. Namun tujuan saya itu adalah memberikan gambaran yang jelas tentang jurusan-jurusan yang mungkin cocok bagi adik-adik yang benar-benar ingin masuk ke dunia kerja setelah lulus. Bukankah itu yang diharapkan oleh adik-adik semua? Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah jurusan fotografi. Nah, jurusan pertama yang akan saya bahas itu adalah fotografi ya. Dulu, fotografi itu bisa dikatakan sangat populer ya, terutama pada era 80-an hingga 90-an, di mana fotografi menggunakan kamera SLR dan dengan proses percetakan film manual. Namun di era digital seperti saat ini, hampir semua orang bisa belajar fotografi secara otodidak melalui internet ataupun secara kursus secara online. Nah, alasan kurang menjanjikan dalam industri fotografi saat ini, portofolio dan kemampuan praktis lebih dihargai daripada hanya Anda mendapatkan gelar S1 fotografi. Nah, banyak orang yang menguasai fotografi secara mandiri dan mereka lebih update dalam menggunakan teknologi terbaru dibandingkan dengan lulusan dari program studi tersebut. Kemudian adanya persaingan yang ketat. Ya, meskipun masih ada lowongan pekerjaan ya di bidang fotografi ini, posisi tersebut itu seringkali bersifat freelance atau kontrak jangka pendek, di mana dengan persaingan yang sangat ketat. Nah, banyak lulusan S1 fotografi yang kesulitan menemukan pekerjaan tetap. Nah, sementara itu, karya-karya fotografer yang sukses seringkali berasal dari mereka yang memiliki portofolio yang kuat dalam pengalaman praktis, bukan hanya gelar akademis. Nah, kalau kita lihat dari proyeksi pasar, di dunia kreatif, pekerjaan lebih mengutamakan karya, hasil karya, dan keterampilan ketimbang gelar akademik. Nah, jadi, jika adik-adik memilih jurusan ini, sebaiknya persiapkan portofolio yang solid dan harus terus belajar melalui praktik langsung di lapangan. Yang kedua, itu adalah biologi. Nah, jurusan biologi ini atau kita sebut dengan dunia sains ya, itu dasar dari berbagai ilmu lainnya. Namun di Indonesia, gelar S1 biologi ini nampaknya tidak cukup untuk banyak posisi pekerjaan. Nah, alasan yang kurang menjanjikan itu adalah kebanyakan posisi di bidang biologi, seperti misalnya penelitian ataupun analis di laboratorium, seringkali membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi. Misalnya seperti adik-adik harus S2 dulu atau bahkan S3 di bidang bioteknologi, mikrobiologi, atau biokimia. Nah, sementara itu, untuk pekerjaan entry level, gaji yang diterima seringkali tidak sebanding dengan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan. Nah, proyeksi pasar
lulusan S1 biologi seringkali harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Nah, sementara itu, untuk posisi yang lebih rendah, persaingan semakin ketat dan banyak lulusan yang akhirnya beralih ke sektor lain yang lebih menguntungkan. Jurusan yang berikutnya itu adalah ilmu komunikasi. Nah, ini adalah salah satu jurusan yang sangat diminati oleh banyak mahasiswa karena berhubungan dengan berbagai bidang pekerjaan melalui misalnya PR, content creator, hingga digital marketing. Nah, alasan kenapa jurusan ini itu kurang menjanjikan, meskipun sebenarnya banyak lowongan pekerjaan di bidang komunikasi, masalah utamanya adalah oversupply ya atau kelebihan jumlah lulusan. Artinya, meskipun ada banyak posisi, banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang sama, sehingga peluang untuk diterima bekerja itu semakin kecil. Di samping itu adalah persaingan yang ketat. Banyak perusahaan-perusahaan terkini itu lebih memilih lulusan dengan keterampilan praktis dan pengalaman langsung, seperti kemampuan CEO, strategi konten, dan manajemen media sosial. Nah, gelar ilmu komunikasi saja tidak cukup untuk bisa bersaing, sehingga penting untuk terus memperbarui keterampilan dengan mengikuti tren digital terbaru. Nah, kalau kita berbicara tentang proyeksi pasar, dalam dunia kerja, portofolio dan pengalaman lebih dihargai daripada gelar akademis, Bapak adik-adik. Oleh karena itu, jika kamu ingin berkarir di bidang ini, pastikan kamu itu memiliki pengalaman langsung dan keterampilan praktis yang dapat menunjukkan kemampuanmu kepada calon pemberi kerja. Yang jurusan berikutnya itu adalah psikologi ya, atau jurusan keempat ya. Psikologi ini merupakan jurusan yang sangat penting dalam masyarakat karena berhubungan langsung dengan pemahaman tentang perilaku manusia. Namun, prospek pekerjaan untuk lulusan S1 psikologi cenderung terbatas. Nah, alasan kurang menjanjikan itu adalah untuk bekerja sebagai seorang psikolog, klinis atau profesional ya, gelar S1 psikolog tidak cukup. Nah, kamu perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau bahkan S3 dengan mendapatkan sertifikasi tambahan agar bisa membuka praktik atau bekerja di rumah sakit. Nah, proyeksi pasarnya itu sebagian besar lulusan S1 psikologi itu akhirnya bekerja di bidang HRD atau rekrutmen yang mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan ilmu psikologi yang telah dipelajari. Nah, gaji untuk pekerja entry level ya di bidang ini juga seringkali tidak sebanding dengan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan. Nah, alternatif karirnya, jika adik-adik ingin berkarir di bidang psikologi klinis, sangat penting untuk melanjutkan studi lebih tinggi atau mengikuti sertifikasi agar dapat bersaing dan mendapatkan posisi yang lebih baik di dunia kerja. Nah, berikutnya itu adalah jurusan yang kelima itu adalah sosiologi ya. Dimana kalau sosiologi ini itu adalah jurusan yang mempelajari masyarakat struktur sosial ya dan hubungan antara manusia. Nah, meskipun ilmu ini penting dalam memahami dinamika sosial, prospek pekerjaan untuk lulusan sosiologi di Indonesia cenderung terbatas ya. Nah, pasar kerja terbatas karena banyak posisi yang tersedia untuk lulusan sosiologi di dunia kerja itu tidak spesifik yang mengharuskan latar belakang pendidikan saat ini. Nah, sebagian besar pekerjaan lebih umum dan tidak berfokus pada penerapan ilmu sosiologi itu sendiri. Sehingga banyak lulusan sosiologi yang bekerja di sektor lain seperti misalnya manajemen atau HR yang tidak sepenuhnya sesuai dengan keahlian mereka. Yang kemudian yang seringkali juga terjadi di dalam jurusan ini adalah oversupply lulusan ya, di mana setiap tahunnya jumlah lulusan sosiologi itu terus meningkat, namun lapangan pekerjaan yang spesifik untuk sosiologi sangat terbatas. Nah, banyak posisi yang ada harus bersaing dengan lulusan dari jurusan yang lain yang lebih spesifik, seperti psikologi atau antropologi. Nah, hal ini menyebabkan lulusan sosiologi harus memiliki keterampilan tambahan agar dapat bersaing di pasar kerja. Yang berikutnya itu adalah keterampilan tambahan. Nah, untuk meningkatkan peluang kerja, lulusan sosiologi perlu memperkaya keterampilan mereka dengan keahlian seperti riset pasar, analisis data, dan penguasaan teknologi informasi. Nah, banyak lulusan yang akhirnya harus bekerja di posisi yang tidak terkait langsung dengan ilmu sosiologi, seperti misalnya posisi di sektor NGO atau perusahaan yang menginginkan keterampilan praktis. Nah, proyek pasarnya
Sosiologi, meskipun penting, itu harus dilengkapi dengan keterampilan praktis jika ingin bersaing di dunia kerja. Nah, tanpa adanya sertifikasi atau pelatihan tambahan di sektor terkait, pekerjaan yang tersedia itu sangat terbatas. Nah, jurusan yang keenam itu adalah seni sejarah. Nah, jurusan seni sejarah ini adalah jurusan yang mengkaji seni dan budaya, baik dari segi sejarah, teori, maupun praktik. Nah, meskipun sangat menarik bagi mereka yang berkeinginan untuk mendalami dunia seni dan budaya, prospek pekerjaan untuk lulusan seni sejarah di Indonesia itu masih sangat terbatas. Nah, posisi pekerjaannya terbatas karena mayoritas posisi yang tersedia untuk lulusan seni sejarah hanya berfokus pada pekerjaan di museum, galeri seni, atau lembaga kebudayaan lainnya. Namun, lembaga-lembaga ini tidak banyak dan seringkali membutuhkan koneksi atau jaringan yang kuat untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, peluang kerja sangat tergantung pada lokasi dan kesempatan yang ada di kota-kota besar, seperti misalnya Jakarta, Yogyakarta, ataupun Bali. Kemudian, ketergantungan pada relasi. Nah, banyak lulusan seni sejarah yang berhasil mendapatkan pekerjaan di sektor seni ataupun budaya itu tergantung pada relasi pribadi atau koneksi yang mereka miliki. Nah, tanpa jaringan yang kuat, peluang mendapatkan pekerjaan di sektor ini sangat kecil. Nah, ini menjadi kendala utama bagi mereka yang baru lulus dan belum memiliki pengalaman ataupun koneksi. Nah, berikutnya itu adalah keberadaan sektor yang terbatas. Nah, dunia seni di Indonesia itu tidak seluas dunia industri lain, dan hanya kota-kota besar dengan museum, galeri, ataupun pusat seni yang dapat menyediakan peluang pekerjaan yang relevan. Nah, oleh karena itu, karir di bidang seni sejarah sangat bergantung pada perkembangan industri seni dan budaya yang sering terbatas. Nah, meskipun ada pekerjaan di sektor seni sebagai kurator ataupun peneliti, peluang ini sangat terbatas dan semakin kompetitif. Nah, oleh karena itu, bagi mereka yang ingin berkarir di bidang seni sejarah, penting untuk mengembangkan keterampilan tambahan dan memiliki jaringan yang baik. Nah, jurusan yang ketujuh itu adalah filsafat. Nah, filsafat itu adalah jurusan yang mempelajari pemikiran manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, seperti misalnya moralitas, eksistensi, dan etika. Nah, walaupun sifatnya adalah bidang mendalam dan penting, di Indonesia, lulusan filsafat itu seringkali menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan yang relevan. Nah, meskipun memiliki gelar filsafat, jurusan ini kesulitan menemukan pekerjaan yang langsung berkaitan dengan bidang yang mereka pelajari. Nah, pekerjaan yang tersedia umumnya lebih mengarah ke posisi-posisi yang tidak spesifik, membutuhkan latar belakang filsafat seperti misalnya konsultan, manajer, atau posisi yang mengharuskan keterampilan komunikasi yang baik. Banyak posisi yang tersedia di dunia pekerjaan yang membutuhkan keterampilan praktis yang lebih spesifik. Nah, lulusan filsafat seringkali harus bersaing dengan lulusan dari jurusan lain yang lebih praktis dan lebih diminati oleh pasar kerja. Nah, posisi di dunia akademik yang terbatas sehingga jika Anda tidak melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, peluang pekerjaan di bidang ini sangat terbatas. Nah, di dunia akademik, posisi untuk pengerjaan ataupun riset di bidang filsafat juga sangat terbatas, dan hanya ada sedikit perguruan tinggi yang menawarkan program ini. Nah, oleh karena itu, banyak lulusan filsafat yang akhirnya harus mencari pekerjaan di luar bidang akademik atau beralih di sektor lain. Nah, jika Anda berkomitmen untuk berkarir dalam filsafat, penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 ataupun bahkan S3, atau mencari peluang-peluang untuk bekerja di lembaga-lembaga yang lebih menghargai pemikiran kritis. Namun, di Indonesia, dunia filsafat masih belum berkembang pesat dan banyak lulusan yang mencari pekerjaan di sektor ini. Jurusan yang ke-8 berikutnya itu adalah ilmu perpustakaan. Nah, jurusan yang mempelajari tentang pengolahan perpustakaan dan informasi, ini meskipun penting, prospek pekerjaan untuk lulusan ilmu perpustakaan semakin menurun karena perubahan teknologi dan digitalisasi. Nah, dengan perkembangnya internet dan platform digital, banyak orang kini mencari informasi secara online dan penggunaan perpustakaan fisik menjadi semakin berkurang. Hal ini membuat profesi perpustakaan semakin terpinggirkan dengan banyak posisi di sektor kosong ini. Nah, lulusan ilmu perpustakaan
kini perlu menguasai keterampilan tambahan seperti misalnya manajemen data digital, analisis metadata, dan keterampilan teknologi lain untuk tetap relevan. Namun banyak program studi ilmu perpustakaan di Indonesia yang belum sepenuhnya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi terbaru. Nah, lowongan pekerjaan untuk lulusan ilmu perpustakaan terbatas pada posisi seperti pustakawan ataupun staf administrasi di perpustakaan yang jumlahnya semakin berkurang. Selain itu, banyak posisi ini yang kini lebih mengutamakan keterampilan dalam digitalisasi dan manajemen data. Nah, jika adik-adik memilih jurusan ini, sangat penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengikuti pelatihan terkait dengan teknologi digital. Tanpa kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, karir di bidang ini akan semakin sempit. Nah, jurusan yang ke-9 itu adalah studi budaya. Nah, studi budaya ini adalah jurusan yang mempelajari berbagai aspek budaya, termasuk media, seni, dan tradisi. Nah, meskipun menarik bagi mereka yang tertarik dengan budaya pop ataupun kebudayaan tertentu, prospek kerja untuk lulusan studi budaya cenderung terbatas. Nah, lulusan studi budaya seringkali tidak menemukan posisi pekerjaan yang spesifik untuk gelar mereka. Mereka harus bersaing dengan lulusan dari jurusan lain yang lebih praktis dan lebih relevan dengan dunia kerja, seperti misalnya ilmu komunikasi ataupun antropologi. Nah, banyak posisi pekerjaan sebenarnya di bidang budaya, media, ataupun content creation yang lebih terbuka untuk mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang lain, seperti misalnya komunikasi ataupun jurnalis. Nah, oleh karena itu, lulusan studi budaya itu harus memiliki keterampilan tambahan seperti misalnya analitik media sosial dan riset tren budaya agar dapat bersaing di pasar kerja. Nah, di Indonesia, pekerjaan formal di bidang studi budaya seperti pekerjaan di lembaga peneliti itu atau industri budaya itu sangat terbatas. Nah, oleh karena itu, lulusan studi budaya sering kali harus bekerja di sektor lain atau mengembangkan portofolio pribadi untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang tren budaya. Nah, jika Anda tertarik dengan budaya pop ataupun media, sangat penting untuk mengembangkan keterampilan digital dan membangun portofolio yang kuat untuk dapat bersaing dengan lulusan dari jurusan lain yang lebih umum dan lebih diminati. Dan jurusan yang terakhir, yang ke-10, itu adalah manajemen kuliner. Nah, manajemen kuliner ini adalah jurusan yang berfokus pada pengelolaan restoran ataupun bisnis kuliner. Meskipun sektor kuliner terus berkembang, jurusan ini menghadapi tantangan besar dalam hal peluang pekerjaan yang tersedia. Nah, banyak restoran dan hotel lebih memilih kandidat yang memiliki pengalaman langsung di industri kuliner, meskipun mereka hanya lulusan SMK ataupun diploma. Nah, pengalaman praktis seperti magang dan kerja paruh waktu lebih dihargai daripada S1 dalam manajemen kuliner. Nah, banyak perguruan tinggi di Indonesia yang meluluskan ribuan mahasiswa di bidang pariwisata dan perhotelan termasuk manajemen kuliner. Nah, hal ini menyebabkan jumlah lulusan yang lebih banyak dibandingkan dengan posisi manajer kuliner yang tersedia di industri. Nah, meskipun sektor pariwisata dan kuliner berkembang, jumlah posisi manajer kuliner terbatas. Banyak posisi yang lebih mengutamakan keterampilan langsung seperti keterampilan memasak atau manajemen operasional daripada gelar akademis dan manajemen kuliner. Nah, jika adik-adik tetap memilih jurusan ini, penting untuk membangun portofolio pengalaman kerja yang solid dan tidak hanya bergantung pada gelar akademis. Nah, pengalaman kerja di restoran ataupun di kafe yang sudah beroperasi akan sangat membantu dalam memperoleh posisi yang lebih tinggi di industri ini. Nah, jadi itulah adik-adik, tidaknya ada 10 jurusan yang sudah saya bagikan yang bisa menjadi referensi buat adik-adik ketika adik-adik memilih jurusan di universitasnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.